selanjutnya. Sebelum masuk ke materi, Ibu ada sebuah pertanyaan atau pemahaman makna. Nah, jadi keanekaragaman hayati ini kita harus benar-benar memanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin demi keberlangsungan hidup generasi untuk kedepannya. Nah, itu ya. Oke, coba kamu lihat nak di depan, ya. Nah, ada yang tahu gambar A gambar apa? Oke, nah, yuk silakan. Gambar A sebagai tanaman hias dan dapat membuat lingkungan dan halaman rumah menjadi indah dan sejuk di mana-mana. Oke, benar. Oke, gimana ya? Kamu lihat. Untuk bahan obat-obatan tradisional, contohnya untuk obat asam urat. Oke, nah, kumis kucing adalah salah satu apa? Bahan untuk obat tradisional. Oke, nomor 3, gambar C. Siapa yang bisa? Oke, nah, silakan. Itu adalah gambar ulat surba. Ulat surba dapat menghasilkan serat yang dijadikan benang dan pakaian. Ulat surba memiliki manfaat secara komersial dan sumber sandang bagi masyarakat setempat. Oke, kita lihat. Oke, kita masuk gambar yang gede. Siapa yang bisa? Gambar D itu adalah gambar padi. Padi biasanya digunakan sebagai bahan pakan. Oke, berarti bahan pangan ya. Nah, kalau diolah dia akan menjadi nasi sebagai sumber pangan. Nah, jawab pertanyaan kita semua. Nah, kita lanjut. Nah, itulah tujuan kita belajar pada hari ini. Yaitu bagaimana kita mampu membedakan manfaat keanekaragaman hayati, kemudian mampu mengelompokkan dan memberikan contoh manfaat keanekaragaman hayati. Ya, nak? Ya, silakan Anda semua duduk di kelompoknya masing-masing. Baik, ini adalah materi kita pada hari ini, yaitu tentang manfaat keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini bisa juga ternyata digunakan sebagai bahan kosmetik. Nah, apa saja digunakan sebagai bahan kosmetik? Contohnya bunga mawar, bunga melati, kayu cendana, kenanga. Ini ada video akan Ibu sajikan. Silakan kamu lihat videonya. Dari video tadi, nanti kalian akan membuat DLKPD. Silakan kamu isi, itu ada pertanyaannya. Silakan kamu bekerjalah dengan kelompoknya, bekerja sama. Jika tidak paham boleh ditanya kepada Ibu nantinya. Ya, nak ya? Oke, sudah paham belum? Oke, silakan lanjutkan kerjakan di kelompoknya. Jika misal tidak paham dengan cerita tadi, bisa Ibu ulang lagi. Nah, yang ini kan berdasarkan video ini tadi ya, tidak apa-apa. Bisa. Ya. Belum, kelompok satunya sudah kemarin. Oke, ayo silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman. Mengapa manfaat keanekaragaman hayati penting dalam menunjang keberlangsungan manusia dan uraian keanekaragaman hayati sangat penting bagi manusia karena manusia itu bergantung kepada keanekaragaman hayati untuk pangan, energi, pakan, obat-obatan dan masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Yang ketujuh, mencegah penyakit Alzheimer. 8, membantu mengatasi diabetes. 9, bisa sebagai obat untuk mencegah penuaan dini. Manfaat keanekaragaman hayati bagi umat manusia yaitu kebutuhan akan sandang seperti baju, sandal, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah sebagai bahan pangan seperti sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga adalah sebagai bahan pakan, contohnya untuk membuat rumah. Dan bisa sebagai bahan kosmetik, obat-obatan, dan bagi bahan sebagai bahan
Oke. Baik, kami akhiri hasil diskusi kelompok 3 kami dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kasih applause. Berarti sudah tahu ya bentuk desain itu seperti apa, manfaatnya juga ya. Oke. Lanjut. Kelompok. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi mengenai manfaat keanekaragaman hayati yang ada di KBD. Kesimpulan kami dari pertanyaan nomor 1 yaitu masalah pertanian modern telah memberikan hasil yang lebih tinggi dalam jangka pendek, tetapi juga telah menghadirkan sejumlah masalah, termasuk degradasi tanah, penurunan kualitas tanah, dan ketidakseimbangan ekosistem. Tanaman monokultur yang ditanam seringkali lebih rentan terhadap penyakit dan hama, memerlukan lebih banyak air, dan bergantung pada input kimia yang mahal. Oke. Manfaat keanekaragaman hayati terbagi menjadi 2. Kekayaan genetik, yaitu tanaman tradisional yang tumbuh di desa telah berkembang selama bertahun-tahun dan memiliki sifat yang tahan terhadap kondisi lingkungan setempat, seperti kekeringan atau penyakit tertentu. Ketahanan tanaman lokal yang beragam dapat memberikan ketahanan terhadap serangan hama atau penyakit. Jika satu tanaman terkena serangan, yang lain mungkin tidak terpengaruh. Oke. Tindakan yang dapat diambil: 1. Konservasi varietas lokal. Masyarakat desa dan pemerintahan dapat bekerja sama untuk melestarikan varietas tanaman lokal dan menjaga bank benih komunitas. Pelatihan pertanian keberlanjutan, memberikan pelatihan kepada tani dalam praktik pertanian berkelanjutan yang memanfaatkan keanekaragaman. Apa manfaat keanekaragaman hayati penting dalam menunjang keberlangsungan manusia? Uraikan menurut pendapat kelompokmu berdasarkan video. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Oke. Pertanyaannya. Hutan memiliki peran penting bagi manusia seperti sumber pangan, sandang, dan pakan. Dan juga memberikan ketenangan secara spiritual yang mampu mengurangi stres. Pertanyaan yang ketiga, yaitu perhatikan gambar, uraikanlah apa yang dapat kamu simpulkan dari kelompokmu mengenai video dari link. Dari video yang kami amati tentang hutan Cetun Priyono, Pulau Jawa, dapat disimpulkan bahwa populasi dan keanekaragaman hutan Cetun Priyono sangat stabil dikarenakan aktivitas ilegal bisa dikatakan hampir mendekati nihil atau tidak ada gangguan dari tangan manusia. Dilakukan dengan pengelolaan terbaik dan tidak merusak hutan, baik itu dari aspek ekologi, ekonomi, dan aspek sosial, sudah berjalan dengan seirama. Tentang soal nomor 1, yaitu manfaat keanekaragaman hayati bagi umat manusia. Jawabannya adalah sebagai sumber pangan. Soal kedua, keanekaragaman hayati yang paling besar perannya bagi manusia adalah memiliki peranan penting seperti menyediakan bahan pangan sebagai sumber energi, sumber air, memberikan lingkungan berkualitas. Langkah pendidikan dan kesadaran masyarakat atas keberlangsungan. Oke. Oke, pertanyaan. Benar ya? Sudah dirasakan oleh masyarakat setempat. Apa manfaatnya? Manfaat hutan itu? Masyarakat kunyit dapat bermanfaat untuk mengurangi gatal-gatal dan untuk menjaga kesehatan tubuh dan lain-lain. Oke. Ini termasuknya. Hasil diskusi kami tentang manfaat keanekaragaman hayati yang akan disampaikan oleh Atiyati. Kepada Atiyati kami persilakan. Uraikanlah apa yang dapat kamu simpulkan dari kelompokmu mengenai video dari ini. Manfaat keanekaragaman hayati adalah keberagaman atau variasi yang ada pada makhluk hidup. Keanekaragaman hayati dapat tercipta akibat proses evolusi dan adaptasi. Evolusi adalah merupakan perubahan yang terjadi dalam kurun waktu yang lama. Proses adaptasi adalah
proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda. Dari kedua proses tersebut, nantinya akan tercipta makhluk hidup yang memiliki perbedaan dengan induknya. Bagi umat manusia. Menyediakan bahan tekstil atau sebagai sumber sandang manusia. 2. Apa keanekaragaman hayati yang paling besar perannya bagi Presentasi orang tua yang ditanya. Silakan. Pertanyaannya adalah apa akibat terciptanya keanekaragaman hayati? Jawabannya, keanekaragaman hayati dapat tercipta akibat adanya proses evolusi. Ada yang bertanya? Silakan, Nanda Windy. Pindah ke Yun. Proses evolusi dan proses adaptasi. Jawabannya, proses evolusi merupakan perubahan yang terjadi dalam kurun waktu yang lama, sedangkan proses adaptasi merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang baru. Pinang dapat dijadikan sebagai bahan ekonomis karena pinang dapat dijual dan menghasilkan uang. Dan pinang juga dapat digunakan sebagai obat-obatan karena ekstrak pinang dapat mencegah dan mengobati stroke dan mencegah gigi berdarah. keanekaragaman hayati Oke. yang akan dibacakan oleh Iman. Baiklah, soal nomor 1 yaitu mengapa manfaat keanekaragaman hayati penting dalam menunjang Kita sudah selesai mempresentasikan semua kelompok, ya kan? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke selanjutnya, Ibu akan memberikan lembar observasi atau penilaian teman di kelompok Ananda semua. Nah, apa yang dapat Ananda simpulkan dari hasil presentasi tadi? Ayo. SDM sumber daya hayati dan manfaat sosial. Oke, nah, tepuk tangan untuk Isma. Nah, jadi kalian sudah tahu semua bagaimana kita membedakan, mengelompokkan, bahkan Ananda semua sudah bisa memberikan contoh, bahkan dari lingkungan sekitar. Nah ya, ini kreatif sekali kalian ya. Ananda mengambil pinang. Nah, berarti sudah bisa memberikan kan contohnya. Mampu membedakan, sudah mampu kamu membedakan. Ini adalah batak atau tumbuhan kunyit, yang satu pinang. Ya, berdasarkan dari fungsinya, manfaatnya ini kan berbeda. Nah, kalau kunyit tadi untuk apa Nanda? Untuk obat-obatan. Obat-obatan. Kalau pinang juga untuk obat, tetapi ini bisa digunakan sebagai. Nah, itulah hasil dari pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan Ananda isi lembar observasinya. Ini kan soal sematik. Bagaimana pemahaman Ananda ketika kita melakukan pembelajaran hari ini? Nah, silakan buka Ibu melalui Google Form. Silakan buka HP Ananda semua. Ibu akan kirim LKPD yang sudah Ananda kerjakan. Silakan. Nah. Oke. Semua pembelajaran hari ini sudah selesai kita lakukan dan kita sudah dapat mengambil daripada tujuannya, yaitu mampu membedakan, mengelompokkan dan memberikan contoh daripada manfaat keanekaragaman hayati ini. Ya Ananda? Oke, minggu depan silakan kamu pahami materi tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita tutup dengan membaca doa. Nah ya, silakan Ananda Ahmad memimpin. Mengakhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan